Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi Covid ini cepat berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Perkenalkan, nama saya Mirna Sukoyati, kelas reguler C, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang gejolak jiwa dalam pendidikan untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Pendidikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai materi gejolak jiwa dalam pendidikan. Gejolak jiwa dalam pendidikan dapat dikatakan juga dengan gejala jiwa pada manusia. Jadi, gejala jiwa dalam pendidikan itu adalah masuknya stimulus pada alat indera manusia atau bisa juga diartikan dengan beberapa aktivitas atau proses mental yang umum yang terjadi pada manusia, khususnya yang terkait dalam proses belajar mengajar. Adapun bentuk-bentuk gejala jiwa itu ada 3, yaitu gejala kognitif atau proses mengenal stimulus yang masuk ke dalam indera, menyimpan, mengaitkan, analisis, dan memecahkan masalah. Sehingga gejala kognitif dapat dikatakan juga sebagai gangguan pada kemampuan berpikir seseorang atau pengaruh pada kemampuan berpikir seseorang. Adapun contohnya seperti penginderaan, persepsi, berpikir, memori, intelijensi, dan asosiasi. Jadi, dapat kita lihat sebagaimana animasi di bawah ini, bahwa setiap orang memiliki keyakinan tentang sesuatu yang didapatkan atau sesuatu yang dia lihat dari proses berpikir seseorang. Jadi, dua orang tersebut memiliki pendapat yang berbeda, tetapi mereka tidaklah salah. Semuanya benar, karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap apa yang mereka lihat. Permasalahan dari gejala kognitif atau gangguan pada kemampuan berpikir seseorang yaitu 1. Kesulitan mengingat fakta, pengalaman, informasi, dan rincian. Yang kedua, kesulitan belajar hal-hal baru. Yang ketiga, kebingungan. Yang keempat, depresi. Yang kelima, koordinasi yang buruk dari fungsi motorik. Yang keenam, penurunan kemampuan untuk menilai. Dan yang terakhir, keterampilan sosial yang buruk. Adapun solusi dari gejala kognitif atau gangguan pada kemampuan berpikir seseorang yaitu 1. Memainkan alat musik. Yang kedua, membaca dan menulis. Yang ketiga, menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang keempat, bergabung dengan kelompok. Yang kelima, aktif berolahraga. Yang keenam, bergabung dengan organisasi keagamaan. Bentuk gejala jiwa yang kedua yaitu gejala afektif atau proses masuknya stimulus yang berkenaan dengan suasana perasaan. Jadi, gejala afektif ini adalah suatu rangsangan yang berkenaan dengan rasa takut atau cinta,
mempengaruhi keadaan, perasaan, emosi, dan juga mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan, atau dapat kita simpulkan juga pengaruh suasana perasaan atau gangguan suasana perasaan. Sebagaimana dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa anak tersebut merasa ketakutan, mungkin karena ia telah mengalami kegagalan dalam melakukan sesuatu, sehingga dia masih merasa takut untuk bangkit karena kegagalan yang ia alami dalam melakukan sesuatu tersebut. Adapun permasalahan dari gejala afektif atau gangguan suasana perasaan yaitu 1. Merasa tertekan dan ketakutan. Yang kedua, rasa putus asa. Yang ketiga, sulit untuk konsentrasi. Yang keempat, merasa gelisah dan susah tidur. Dan yang terakhir, kecenderungan ingin bunuh diri. Adapun solusi dari gejala afektif atau gangguan suasana perasaan, yang pertama, mencari pergaulan dengan komunitas tertentu. Yang kedua, melakukan hobi baru tentang kegiatan di luar yang menyenangkan. Yang ketiga, gunakan yoga untuk berolahraga. Yang keempat, konsultasi kepada ahli psikologi. Yang kelima, gunakan waktu luang untuk berkomunikasi dengan kerabat. Yang keenam, luapkan emosi dengan berolahraga, menonton, bermain, dan juga traveling. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Tuhan. Adapun gejala jiwa yang terakhir yaitu gejala psikomotorik atau masuknya stimulus yang berkenaan dengan kemampuan fisik dan kerja otot. Jadi, gejala psikomotorik ini dapat dikatakan juga gabungan dari gejala kognitif dan juga gejala afektif yang menimbulkan suatu perilaku pada aktivitasnya. Contoh dari gejala psikomotorik itu seperti belajar, sugesti, kepribadian, membaca, makan, dan juga berlari. Permasalahan pada gejala psikomotorik atau gangguan pada kemampuan fisik dan kerja otot seseorang yaitu pertama, sakit perut, yang kedua, sakit punggung, yang ketiga, sakit kepala, yang keempat, mudah lelah, yang kelima, nyeri otot, yang keenam, sesak napas, yang ketujuh, khawatir yang berlebihan, dan yang terakhir, stres. Adapun solusi dari gejala psikomotorik atau gangguan pada kemampuan fisik dan kerja otot seseorang, yang pertama, sering berolahraga, yang kedua, gerakan permainan seperti melompat, berlari, dan memanjat, yang ketiga, baris berbaris secara sederhana, dan yang terakhir, gerakan ibadah sholat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.